Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahab Bisbillah. Saya dari KPI 2. NIM saya 2121030 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu perspektif new media. Baik, untuk yang pertama yaitu ada dua bab yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu kembalinya multimedia ke masa depan. Yang pertama yaitu kembalinya multimedia ke masa depan. Teknologi digital tidak bisa terlepas dari kebutuhan manusia sebagai kondisi mediasi setelah ditemukannya berbagai alat digital seperti telepon, televisi, dan juga komputer. Namun sampai saat ini komputer masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena harga yang belum terjangkau. Pada tahun 1975 komputer kemudian muncul tapi menggunakan prosesor rendah. Kemudian pada tahun 1980 mulai ada penambahan hard disk dan grafik sederhana. Kemudian sekitar tahun 1985 sudah ada penampilan warna sampai ke desktop publishing. Kemudian pada tahun 1995 komputer memiliki kemajuan yang mampu mengolah animasi, grafis, video, dan sudah menyalurkan informasi melalui jaringan internet. Sehingga komputer majunya perkembangan teknologi pada tahun tersebut mengintegrasi terhadap perangkat lunak dan keras. Jadi maksudnya kembalinya multimedia ke masa depan itu maksudnya, jadi dulu pada tahun 1975 itu komputer masih belum bisa menjangkau untuk kebutuhan rumah tangga, atau komputer itu masih belum bisa menjadi kebutuhan primer bagi setiap kalangan manusia. Karena dari komputer tersendiri itu masih hard disk atau prosesornya masih belum tercukupi. Komputer pada zaman dulu itu masih sederhana. Kemudian semakin majunya tahun, contohnya pada tahun 1980-an komputer sudah mulai ada kemajuan. Lalu pada tahun 1995 komputer yang awalnya itu hanya berisikan suatu yang sedikit, fungsinya sedikit, kemudian pada 1995 ini sudah mulai mengalami pengupgradean. Sudah banyak fungsi-fungsi dari komputer seperti sudah bisa menampilkan video, memutar foto, dan mengkoneksikannya dengan jaringan internet. Jadi yang dimaksud kembalinya multimedia ke masa depan yaitu yang mana dulunya multimedia itu hanya fungsinya sedikit atau tidak bisa menjangkau kalangan rumah tangga atau perkantoran. Kemudian multimedia kembali lagi yang mana lebih efisien dan lebih dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya, jadi itu yang dimaksud dengan kembalinya multimedia ke masa depan. Yang selanjutnya yaitu multimedia sebagai ilmu dan seni. Maksudnya yaitu perlu diketahui bahwasanya multimedia didasari oleh dua ilmu yang berbeda, yakni ilmu komunikasi atau soft science dan juga ilmu komputer atau hard science. Yang mana dari dua perbedaan ini memunculkan definisi perbedaan antara seni dan sains. Walaupun antara ilmu komunikasi dan komputer ini berbeda, namun ada segi kesamaan seperti representasi informasi. Ilmu komputer berkonsentrasi pada aspek teknis representasi, manipulasi, transmisi, dan penerimaan informasi. Sedangkan ilmu komunikasi berkonsentrasi pada aspek manusia yang sama, yang mana ilmu komputer mengatasi tentang representasi, gambar, dan ilmu komunikasi berurusan dengan penyampaian informasi dan pengetahuan. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan multimedia sebagai ilmu dan seni itu tidak jauh dari dua pihak, yakni ilmu komunikasi atau yang disebut dengan soft science dan ilmu komputer atau biasa disebut dengan hard science. Keduanya ini saling berhubungan, yang mana keduanya ini menimbulkan sebuah ilmu dan seni.
Di mana ilmu dan seninya? Jadi komputer itu berfokus atau bertugas pada informasi untuk representasikan ilmu atau menampilkan suatu transmisi penerimaan informasi. Itu tugas dari komputer. Sedangkan tugas dari ilmu komunikasi itu tak jauh dari manusia antar manusia, yang mana menyampaikan representasi dari komputer yang disampaikan antara manusia ke manusia. Jadi hubungan antara komputer dengan ilmu komunikasi ini menimbulkan sebuah ilmu dan seni dari segi representasi. Jadi itu yang dimaksud dengan multimedia sebagai ilmu dan seni. Yang selanjutnya yakni sejarah rahasia multimedia. Dalam argumen Packer dan Jordan mengatakan bahwasanya multimedia pada dasarnya adalah terbuka, demokratis, non-hierarkis, cair, bervariasi, inklusif, dan inklusif. Jadi multimedia dapat didefinisikan oleh 5 proses kerja secara bersamaan. Jadi multimedia ini memiliki sejarah. Menurut Packer sendiri dan Jordan, sebenarnya multimedia ini memiliki sifat yang keterbukaan. Lalu ada 5 proses kerja untuk mengetahui multimedia ini. Yang pertama apa itu? Yang pertama yaitu integrasi. Apa integrasi? Integrasi adalah penghubungan bentuk seni dan teknologi menjadi bentuk ekspresi hibrida. Jadi yang dimaksud integrasi itu bagaimana? Itu menggabungkan suatu bentuk seni dan teknologi menjadi suatu bentuk ekspresi hibrida. Yaitu penggabungan 2 elemen. Yang pertama elemen seni dan teknologi. Yang kedua yaitu interaktivitas. Interaktivitas yaitu kemampuan penggunaan untuk secara langsung memanipulasi dan mempengaruhi pengalamannya tentang media. Adalah jumlah kendali yang dimiliki pengguna atas penyajian informasi. Jadi itu yang dimaksud dengan interaktivitas. Selanjutnya yaitu hipermedia. Hipermedia yaitu mencakup menghubungkan elemen media yang terpisah satu sama lain untuk menciptakan jejak asosiasi pribadi. Dan yang keempat yaitu perendaman. Perendaman adalah pengalaman memasuki simulasi atau sugesti dari lingkungan 3 dimensi. Dan yang terakhir untuk mengetahui atau multimedia, untuk mengetahui definisi dari multimedia yakni narasi. Narasi apa? Yaitu mencakup estetik dan strategi formal yang diturunkan dari konsep-konsep di atas yang menghasilkan bentuk cerita dan penyajian media yang tidak linier. Yang selanjutnya yakni multimedia sebagai seni dan kinerja. Multimedia dalam beberapa dekade terakhir, dunia seni telah dibanjiri dengan sejumlah istilah yang diciptakan untuk mendefinisikan bentuk seni yang berkembang menggunakan apa yang disebut dengan teknologi. Istilah terbaru yang digunakan untuk merajuk pada perkembangan seni kontemporer yang didorong oleh teknologi ini adalah media baru atau new media. Manovic dalam buku terbarunya yakni The New Media mengidentifikasi 5 karakteristik yang secara konseptual membedakan media baru dari bentuk seni sebelumnya. Ini adalah pengkodean numerik yang memfasilitasi programmabilitas media, modularitas yang menciptakan perbedaan struktural dari bagian-bagiannya. Jadi otomatisasi produksi dan aksesnya variabilitas artinya yakni media dapat terus disajikan dalam berbagai format dan versi setelah selesai dan akhirnya transkodenya sejauh kodenya beroperasi di antara dan oleh karena itu dapat ditransfer ke seluruh sistem yang berbeda. Jadi multimedia sebagai sistem seni dan kinerja
berfungsi di bidang tersebut. Jadi itu tadi presentasi atau pemaparan materi dari saya tentang perspektif new media. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.